Jadi manusia bisa disusahkan, bisa disenangkan oleh pengaruh orang lain. Sementara Allah Azza wa Jalla, zat yang maha kekal, tidak bisa dipengaruhi. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berselawat salam atas mau'idah tuntunannya yang telah mengajarkan kita hidup bersyariah, hidup berpola, hidup bermanajemen secara adil, adat suatu bangsa, adat suatu negara. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah muslimin, muslimat al-qaimin wal qaimat, jamaah salat subuh Masjid Jami' yang mulia. Selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla dalam keadaan apapun juga. Di saat kita susah, Allah maha terpuji. Di saat kita sakit, Allah juga maha terpuji. Di saat kita berada di dalam kondisi kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan, kejayaan, Allah maha terpuji. Pun di saat kita berada di dalam kemunduran, kekalahan, kebangkrutan, kehancuran, Allah juga maha terpuji. Inilah makna Allah baka, Allah tetap seperti itu. Tidak ada pengaruh dengan sesuatu keadaan hambanya. Hal ini berbeda dengan kita sebagai manusia. Kita, kalau anak kita sedih, kita turut sedih. Anak kita susah, kita pun turut susah. Ai pun susah lu. Anak lu susah ya anak lu. So urutanya susah. Anak kita yang sakit, kita pun turut sakit. Namanya bubu, nama ngalung baju. Maka menana ngalung tu umat tahu. Kita berpengaruh, tapi Allah tidak berpengaruh dengan kita. Maksudnya susah, dengar klik balik-balik buat tanah. Allah tetap kekal baka. Hana Allah susah. Oleh karena itu baiknya apa susah Allah. Baiknya apa susah Allah. Kita pun susah ke Allah. Lanjut. Tapi memang manusia je tak susah, tak ganggu istilah je. Ya tak ganggu kecil, tak susah ke kecil. Tak ganggu kuimum, tak susah ke kuimum. Baik tajak buat sama dia zero kagak buat ke kuimum tu. Anangon sesama manusia ada bias saling memberi pengaruh. Lagi terpengaruhi orang sakit. Orang sakit, tajak kedanya takun. Ya tajak abah orang sakit, kepu tak pun senang ke siat. Tak hibur ke siat. Gara-gara kitanya hibur, senang enggaknya. Dari hana tongan ke kem, kanangan ke kem. Jadi manusia bisa disusahkan, bisa disenangkan oleh pengaruh orang lain. Sementara Allah Azza wa Jalla, zat yang maha kekal, tidak bisa dipengaruhi. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berselawat salam atas mau'idah tuntunannya yang telah mengajarkan kita hidup bersyariah, hidup berpola, hidup bermanajemen secara adil, adat suatu bangsa, adat suatu negara, secara kebiasaan dan secara pranata sosial, tatanan hidup kita. Orang Aceh memiliki pranata sosial keacehan.
Maka buat katanya keacehan, budaya katanya keacehan, makanan tu keacehan. Na picit pelik lo. Na rhu, na murha itu keacehan. Sama dengan juga tata cara kita saling bertamu, saling menjamu, keacehan. Terus jamnya nalung tika lo, ya cok tika menggulung, akan terus jamnya, ya cok bana, hanya cok tika terus jamnya keacehan. Dalam tentai mandung urang lagi nyan dajak rumah aku. Ada mak ala ju hidup, amun aku piyo. Ala ju kadang-kadang tadu, hana keacehan, di urang keacehan beda je. Maka sampai nak istilah tika dua. Mana kan tika dua, berarti nak tika kan untuk dua. Terus tika untuk balut main. Nah, berarti yang kan tika dua, tika untuk balut kerenda, balut main. Itu peranata sosial keacehan. Dan yang menurut masing-masing daerah. Ada juga peranata sosial memang betul-betul sosial. Duduk bak kedai kopi si pleuh tu. Yang tidur orang bayi keacehan. Ini ada daerah orang lain kalau bentai lagi nya, duduk kedai kopi di Tiplu. Masing-masing tulisan ia menurut selera masing-masing. Baju kuih menurut selera masing-masing. Atai bayi hoi masing-masing. Hitung ilung ia apa? Kuih dua. Nya tagaknya mana naju. Jadi tanya sosial orang Aceh. Makanya menyaduk bagi kedai kopi. Nasi peluh hidro orang bayi. Yang sosial kita nyo lagi nyan. Uronyo kita nyo bayi. Sehingga enggak nyan bayi balah. Atau nasi uronyo tanya bayi. Sehingga tanya bayi le. Lusa tanya bayi le. Nasi pokoknya sosial bagi tanya orang Acehnya hana masalah le yang ka sosial. Truk bak tingkat motor penumpang umum. Nya siga tak ana pun pak nape. Jadi kan pak nape. Han merasa le ke bayu siro. Ke bayu ke urang siro treut. Jabak kedai kopi pak nape itu ngak mejanya. Yang ka biasa. Itu namanya peranata sosial. Maka ji ladung urang motor yang hanapeng gepreh urang napeng peranata sosial. Dengku-dengku yang terhormat. Dalam kebiasaan kita bertamu, katanya orang Aceh na pranata sosial. Anak mit yang gemel le urang ci tingku atewo hanya anak sapuna bergam ju peng oi 50 ribu. Kan gejuk bajar anak mit. Getak ju poho yang getak pokoknya anak sapuna yang kesinya. Gejuk kesinya tapi yang pakai itu mak sinya yang pranata sosial. Ini menunjukkan bahawa kehidupan manusia itu bahagia, senang tu bila kita terpenuhi sosial itu. Maka sosial paling tinggi di dalam kehidupan kita. Sosial, cukup tinggi sosial. Tapi saking sosialnya, kadang-kadang sosial ini kaula. Nya kaula akan karu, maka orang sosial cukup tinggi. Nyan menyobak sama dia, hana geja. Hana mangakso ke. Tapi menyobak jamaah hana geja, cukup mangakso ke. Yang kaula ke. Ula sosial. Muen bola menang. Maklum dua buah kameng, yang penting kamu en je menang le. Maklum dua buah kameng. Lih gebi kameng kau en bola menang, puas ke. Tapi hana gesi korban telu mendai. Nyan ula overacting. Jadi melampaui daripada sosial. Hamba Allah jamaah yang berbahagia. Ini adalah peranata kita masyarakat, baik itu secara umum masyarakat Islam maupun secara khusus masyarakat keacehan. Karena disitulah lahirnya perpaduan agamis dan budaya kultural, sehingga keun adat bakpo tumurhum hukum bak syah kuala.
nya na terjemahan, na tafsiran. Ayat apakeun adat baqpo tumurhum itu bersifat budaya-budaya lokal, budaya-budaya Aceh. Hukum Bak Syiah Kuala itu keagamaan. Maka adat dengan hukum di Aceh itu senantiasa saling bersama, senantiasa berbarengan, senantiasa itu saling menunjang. Patbut yang na adat, isinan but na hukum. Patbut yang na hukum, disinan na adat. Maka di Aceh ini, kalau kita masih mampu memelihara, tak pelihara tanya, tak timang begot, tak sibo begot, tak jaga begot, maka Aceh senantiasa di dalam kemuliaan. Hamba Allah jamaah yang berbahagia, kita masih mengingat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 26. Dan hari ini perlu kita ulang ayat itu, karena kita baru saja melaksanakan istilah bahasa publik pesta demokrasi, pesta rakyat, dan dikenal sebagai satu-satunya pesta yang tidak ada makanan di tempat pesta. Itulah dia pemilu atau pilkada, yang pesta. Pesta yang paling rayu, dan pesta yang paling rayu nyan ke yang hana mu iya ko ha pete aja. Maka dikenal pesta tanpa makanan. Pesta itu melibatkan semua rakyat. Dan pesta itu adalah melibatkan semua tamu, tidak mengenal karena jaringan keluarga, semua dapat undangan. Tidak mengenal karena kita mengenal dia, semua juga dapat undangan. Tidak mengenal kolega, semua dapat undangan. Itulah pesta yang sudah terlaksana dengan baik, aman, damai, yang berlangsung hari Rabu kemarin. Semua masyarakat telah mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, yaitu wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah dalam suatu urusan. Itu ayat. Ketika kita terlibat hadir ke TPS, kita telah mengamalkan wasyawirhum fil amri. Maka hadir ke TPS karena melaksanakan perintah dalam agama, turut bermusyawarah, menggunakan hak suara adalah bahagian daripada wasyawirhum. Kata amalkan perintah Allah, kata ja, kata pilih sesuai hati nurani masing-masing, tanpa bias, tanpa pengaruh, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan. Kita telah mendapatkan pahala. Karena pahala wasyawirhum fil amri. Fi'il amar itu instruksional, perintah Allah. Walaupun naladungulum, sikapnya itu tidak profesional. Kuaja ero kuja mana kuja ada kelagenyo si nyanjut, tidak bisa dalam ayat Al-Quran. Kupilih hana kupilih kelagenyo si itu tidak bisa. Secara Islami tidak bisa. Jangankan secara demokrasi, secara Islam saja tidak bisa. Karena kita semuanya dapat seruan wasyawirhum itu. Ketika seseorang terpilih menjadi pemimpin, maka dia telah mendapatkan amanah dari wasyawirhum.
amanah hakikinya dari Allah, amanah Allah. Tapi melalui wasyawirhum kita telah mendapatkan amanah Allah melalui ta'amalkan firman Allah, wasyawirhum fil amri. Setelah kita mengalami dan mengamalkan wasyawirhum fil amri, belum berhenti tugas kita. Masih ada lanjutan yang Allah sebutkan di dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Fa idza azamta, setelah kita berazamah, berkomitmen, sudah memilih dengan hati nurani, azamta, sudah mempertimbangkan dengan matang, azamta, sudah mempertimbangkan dengan penuh pertimbangan, azamta namanya. Fa idza azamta, baru kemudian fatawakkal 'ala Allah, fi'il amar, dan bertakwalah kamu kepada Allah, serahkan kepada Allah. Tugas kita selesai. Sebagai muslim yang baik, sebagai warga negara yang baik, tugas kita selesai. Setelahnya fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka Allah yang mengambil kendalinya. Siapakah yang terpilih? Terserah Allah. Siapakah yang menjadi menang? Terserah Allah. Tugas hamba selesai. Karena itu maka Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kita, mengabek mabuk tu, gepingan katanya. Mengabek hoyong debat tajak, gepingan katanya. Mengabek mumang tu, gepingan katanya. Sekurang-kurang ji mengabek reneng tu. Gepingan katanya, mah reneng tu. Sawabiqul himami la tahruqu aswaral aqdar. Kuatnya cita-citamu. Saya kira semua kita punya cita-cita yang kuat, maunya begini. Semua tim-tim ses itu punya cita-cita, maunya begini. Semua pemilih punya cita-cita, maunya begini. Itu kan cita-cita kita. Sawabiqul himami. Selesai tugas kita. Selanjutnya, la tahruqu aswaral aqdar. Kamu tidak akan bisa menggedor, kamu tidak bisa mengobrak-abrik, kamu tidak bisa mengganggu, kamu tidak bisa caluk-caluk takdir Allah. Karena takdir Allah hanya Allah yang menentukan. Jadi setelah kita berbuat dengan baik, berbuat dengan prosedural, berbuat dengan profesional, berbuat dengan proporsional, tugas kita fatawakkal 'ala Allah. Kendalinya, takdirnya, penentunya ada pada Allah Azza wa Jalla. La tahriqu aswaral aqdar. Kamu tidak bisa melawan takdir. Kamu boleh mengajukan ketidaksenanganmu kepada manusia, tapi jangan sampai mengajukan ketidaksenanganmu kepada Allah yang memiliki takdir. Maka saya pernah menyampaikan beberapa kali, semua kita ini dipersilakan punya tim ses, tapi tidak mungkin punya tim takdir. Hana tim takdir, takdirnya
ada pada Allah yang bersifat qadirun dan sifat yang lainnya qadirun. Itulah takdir Allah, terima saja. Allah akan memberikan yang paling baik untuk hambanya. Jangankan Allah, kita sebagai orang tua saja tidak selamanya memberikan apa yang diminta oleh anak kita. Anak kita baru SD kelas 5. Imuruneng. Nyai muruneng mantang ubud kai muruneng. Om yang beralong kai om. Padung umui 5 tahun. Ai muruneng bubu dai baju hai muruneng. Tapi orang muruneng nya hana bahaya orang muruneng. Mu om nyan pi menanti nya mu baje hai tim tu. Mu hai tim tu gut kai mu om rồi. Kamu teh, pu yang pegah mu teh. Pegah mu teh laju. Usianya baru 5 tahun anak kita. Pakan tu main om. Ya belum Honda ini nak balap-balap jalan ya ugo. Halumi dong. Permintaan si anak tidak kita penuhi lantaran kita sayang kepada anak, bukan lantaran marah kepada anak. Allah Subhanahu wa taala kadang tidak memberikan apa yang kita minta. Walaupun kita kadang Allah tidak memberikan bukan lantaran Allah benci kepada kita, tapi justru lantaran Allah sayang kepada kita. Karena itu apa yang kita inginkan belum terkabulkan oleh Allah, jangan terjemahkan Allah membenci kita. Tapi Allah yang Maha Tahu menempatkan posisi kita. Allah yang Maha Tahu kapan mengabulkan keinginan kita, dan Allah juga yang Maha Tahu akibat daripada memberikan sesuatu kepada kita. Inilah makna fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Hamba Allah jamaah yang berbahagia, hidup bermusyawarah diajarkan di dalam Islam sebagai sebuah keindahan, sebagai sebuah kemanisan, sebagai sebuah kebahagiaan. Maka di dalam rumah tangga, saat kita mengembangkan pola hidup bermusyawarah, kita akan bahagia dengan istri dan suami kita. Bila kita bangun musyawarah suami istri, bila di dalam satu kampung bermusyawarah antara pimpinan kampung dan masyarakat kampung, maka akan ada keharmonisan di dalam kampung tersebut. Demikian seterusnya. Minimal contoh, pada saat orang tua kita dulu yang kerja kuliah hanya panjang-panjang, anak S1, S2, S3, anak menjurusan pi. Katanya mbak Runsyi, katanya jamun kan. Ya ada nak jurusan kerja kuliah. Anak kutuk jurusan bengah ke puing hitangin, supuk ke buang ke habis jurusan. Anak sekolah manajemennya, anak manajemen je. Tapi waktu kerja belum ke kude, dia masuk menjumpai istrinya. Hoteh mai palun semera kan reno terjak le hanya nak belum ke pungkut ablau renyo musyawarah yang tikulah apa ni tapi ketupu musyawarah mati panjangnya tikulah ngurung cok jurusan musyawarah hentang musyawarah jak tikulah S2 jurusan korporat, jurusan musyarakah, jurusan sosiologis, jurusan antropologis. Tetangga sampai rumah orang sonan, anak itu sonan. Pur antropologis, pur sosiologis. Orang sampai rumah anak itu sonan.
nek katanya jamun abeh ba cucu orang lain gitu tau. Cucu orang lain gitu tau le nek katanya. Nek katanya cucu orang lain gitu tau. Nah, ketika seorang suami tadi bermusyawarah dengan istrinya, orangnya pungket belau. Oh, ai ture ni belau, dawa ture tiga. Tegu po ture. Mandua ke mangan ke baju. Pakan mandua ke selera. Pakan selera karena gublong ke turenya hasil dari musyawarah dia berdua. Maka di situ tersimbolkan sesuatu yang sangat kebahagiaan. Tapi jika tidak mengembangkan pola musyawarah, ayah kerja aju kude, beliau jung ke ture, ibu anak galak ke ture. Pertama le bak ke pising, ke. Bak ke pising, ke ture beliau. Tengok je baju ture beliau. Handa pising durhaka tu. Ya, mana kira-kira. Apa tanya nak modal tu beragam. Yo rina durhaka tanya, nyan modal paling raya. Maka jika kadang but hana senang urina, itanya kahaya dapat yo tidur haka katnya. Ika yang pitak yo tidur haka ke. Kena lebut leh pajuh ke ture leh makan dan sebagainya. Urina dalam keadaan muop-op. Hana pajuh menduana ke ture. Hai kata pajuh yo. Hana pun pajuh ro na ju sabaknya kan ro na selera. Itu pun selera aku nyan. Oh, hai pada pajuh bahan. Menyana ni pajuh balung kan tanyang balung beno pun ke tablo. Akhirnya terjadi keributan, pertengkaran mulut. Setidaknya tidak sinkron di dalam batin. Walaupun hana karu gede yang mangat mandua hana li. Kan dapat jauh habis lagi nyo. Buka ke. Kau jauh. Nah mangat ke khullo. Mangat cuma hana merasa. Jadi buat mangat hana merasa, nyan pi hana pasti. Jadi bu mangat dan bu merasa. Maka aku raceh mangat dan merasa. Sehingga pilkada yang sudah berlangsung dengan sebuah sistem yang dibangun oleh negara dan sebuah perintah yang diu oleh Allah wasyawirhum, semoga hasilnya adalah hasil yang mangat dan hasil yang merasa. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.